Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa isan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tudli bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bi as'ub wa ala alihi wasahbihi wa mansub. Selamat malam para sahabat-sahabat UFO, sahabat-sahabat Padepokan Ilmu Hikmah Gio, sahabat GIF, sahabat ULO, sahabat Abah Rodi atau Arok, dan sahabat Gio Gus Idris Official. Pada malam kesempatan hari ini kita akan coba ya mencari lagi yang kok itu mang, yang apa Ustaz? Anak yang durhaka. Oh iya, yang tadi sempat apa tuh membuat seolah-olah menjadikan ibunya itu sebagai tumbal. Tapi ya, tapi kan kita belum tentu ya. Cuma kita kan cuman ini dengar baru, dari perkataan juga dari kan. perkataannya kan tadi juga sempat apa ya waktu ada ya, kejadian aneh juga kan tadi dari seperti ibunya itu. juga, ibunya juga. Jadi kan kita belum ketemu anaknya juga. Kita di sini masih apa? Masih dari katanya siapa itu si bapaknya juga, kita belum tahu anaknya juga, kita belum ketemu. Iya. Dan cuman di situ saya heran sama anaknya. Lah tadi kita kan mau ke rumahnya, tapi kok tiba-tiba dia dan tragedi seperti itu, Ustaz, yang tiba-tiba ditabrak itu. Iya. Tapi saya di situ kayaknya itu bukan kejadian murni apa ya, yang tidak disengaja. Kayaknya itu udah disengaja. Iya. Dan kita juga kan melihat keanehan juga sebelum terjadi kecelakaan tadi. Ibunya itu kan ada seperti seperti api seperti iya, itu. Benar, saya hampir lupa itu. Ada api seperti itu. Jadi ada kejanggalan di kita kan, seolah-olah itu kecelakaan bukan real kecelakaan. Iya. Gitu. Kayaknya udah ada yang ngerencanakan. Iya. Anehnya seperti itu. Saya juga tadi kan saya memang pengen banget ngotot ke rumahnya bapak itu, kan apa, saya pengen lihat langsung gimana sih anaknya. Dan terus juga kok setega itu anak terhadap orang tua kan gitu. Ya mungkin karena kan pas pertamanya tadi kan bapaknya bilang kalau dialah istilahnya kalau disebut keluarganya yang kurang mampu kan, seperti itu. Terus sampai anaknya itu sampai mencintai seseorang sampai ditolak. Jadi mungkin ada perasaan sakit hati juga itu si anaknya. Terus itu juga ada keanehan dari sifat anaknya, kata bapaknya tadi. Di kamarnya juga tidak diperbolehkan. Dan juga ada bau-bau wangi yang paling cenderung itu, paling nyolok itu adalah ada ular. Nah itu gitu. Terus ular itu jadi pas datangnya nggak ketahuan, terus hilangnya juga nggak ketahuan gitu, jadi menghilang begitu saja. Saya di situ semakin curiga dan semakin yakin bahwa itu memang kelakuan anaknya. Tapi ya tadi kan kita sempat dihalangi bahwa kita tidak boleh langsung seuzon tanpa bukti. Tapi saya yakin, saya cenderung ke anaknya itu. Tapi kasihan juga ibunya tadi sampai ketabrak seperti itu. Ya Allah. Ya, ibunya sampai berdarah semua, saya masih nolong. Iya, saya juga sampai kotor-kotor ini. Ini aja kita baru pulang, jadi sempat kita kita bawa lah itu anaknya kok sampai tega. Kan tadi ibunya waktu ditanya kan bercerita juga kalau dia tuh sampai mau tega membunuh kan, membunuh seorang ibunya. Ya kan itu udah durhaka banget itu, udah sadis banget lah kalau istilahnya zaman sekarang. Saya juga heran di situ. Terus apa ya tadi yang kita waktu kita menyelamatkan sempat kan tadi kita mencari ambulan itu nggak ada kan? Iya. Waktu sempat memang jaringan nggak ada di sana. Jaringan nggak ada di sana. Sulit banget. Waktu menyelamatkan ibunya itu, kita mau bawa ke rumah sakit, langsung tiba-tiba di tengah jalan kita dicegat. Kita kan belum tahu itu siapa yang nyegat, tapi tapi kan bapaknya langsung tahu itu anak saya katanya. Seperti itu, langsung dia mencegat. Tapi seolah-olah dia itu udah tahu kalau ibunya itu ada di mobil kita itu tadi. Kan dia seperti itu. Yang kita curiga juga. Heran juga sih. Iya, kok aneh banget ya? Iya. Kayak tanpa disengaja juga ya. Jadi kan saya juga heran kenapa sampai tahu, katanya kan itu saya tahu kejadian seperti itu.
Ya saya baru ngeh itu. Iya, padahal kan kata bapaknya, kata orang tuanya tadi, kalau anak itu sedang di rumah. Iya. Dan anehnya lagi, kenapa kita padahal di situ kita mau menolong ibunya, ibu kandungnya, tapi kenapa kita mau dihalangi? Kalau sebagai seorang anak bahkan justru akan mengantarkan juga, tapi di situ malah dia menghalangi kita. Iya. Kayak seakan-akan pengen ibunya itu meninggal, kan? Iya, benar, aneh di benar, situ. Aneh. Dan ternyata saya udah benar-benar cenderung ke situ. Dia kan tadi kan tetap malah kita yang difitnah katanya. Iya, kata yang difitnah. Kan wah parah banget kan itu. Makanya itu saya di situ ya sempat marah sih Ustaz. Gimana? Apalagi ibu saya udah almarhum ya, kadang-kadang udah meninggal. Iya. Di situ seorang anak kok bisa seteganya itu kepada orang tuanya yang dulu masih kecil udah membesarin dia sampai besar seperti itu. Malah nggak ada rasa terima kasihnya, malah mau dijadikan tumbal istilahnya. Soalnya kan tahu sih, iya, soalnya apa itu dia? Tapi saya cenderungnya ke pesugihan kayaknya. Iya, mungkin seperti itu. Dari ceritanya. Iya kan ceritanya kan katanya dia kan itu anak itu kan nggak kerja, tapi tiba-tiba bisa beli apapun. Beli apa-apa juga bisa. Terus yang saya aneh itu ibunya kan semacam orang yang linglung itu. Nah itu. Tapi itu parah loh ibunya. Udah benar-benar parah. Tapi saya tadi sempat gak nanya udah berapa lama sakitnya itu yang saya makanya udah bingung kan. Masa tak perlu lagi lihat seorang ibu kan gitu, seorang perempuan disakiti, apalagi yang nyakitin itu seorang anaknya sendiri. Tapi anaknya tetap gak ngaku ya. Enggak apa tadi anaknya. Kita coba masukin aja ya. Kita coba kan kita coba udah hafal wajahnya kayaknya. Kita coba cari apa tuh? Cari apa ya? Asal usul kejadian ini lah. Kejadian itu. Soalnya kan ada kejanggalan di kita. Jadi bukan real kecelakaan seperti tadi. Terus anak itu juga udah kata ibunya udah ada keanehan di rumahnya. Terus sempat ada ya pokoknya kalau orang tuanya mau masuk kamar itu kan nggak diperbolehkan gitu. Jangankan kita, orang tuanya pun nggak boleh diperbolehkan masuk ke kamar. Jadi ada kejanggalan gitu seperti itu. Iya, itu saya bingung kan, benar-benar kejam banget. Saya tadi udah pengen ajar aja tadi, untung Umi sama Gusnya melerai kita. Coba kan ngelerai udah saya habisi sekalian di situ kan. Tapi saya juga kan tadi heran kan, tadi kan kita udah lawan, tapi begitu kita serang lagi, kekuatannya kan udah beda sangat lagi. Beda lagi. Jadi udah kayak orang yang udah kemasukan seperti itu. Saya tadi mukul itu Ustaz, kayak tangan saya kayak sakit. Bukan saya pernah sih dulu mukul orang, tapi nggak sekeras itu. Dalam arti saya pukul tapi tangan saya malah sakitnya sama sini Ustaz. Kok aneh, saya kan sempat saya juga sempat mental berapa kali tadi. Iya sama lain dari berdarah juga. Kasian juga sih. Iya nanti kita kayaknya untuk saat ini biar istirahat dulu, kita nanti proses pemulihan nanti si Ryan juga ya, dia terlalu juga emosi Ustaz. Saya setuju dengan pendapat Ryan tadi. Cuma kesalahan dia tetap aja dia masih pakai emosi. Padahal belum ketemu orangnya, tapi kalau udah ketemu orangnya beda lagi. Saya walaupun saya apalagi darah muda, saya merasakan apalagi itu udah menyangkut orang tua kan gitu Ustaz. Apalagi orang tua yang mestinya, apalagi seorang ibu itu kan seharusnya itu kan dihormati, ditaati. Apalagi seorang ibu itu kan kasih sayangnya melebihi dari seorang ayah katanya kan seperti itu. Tapi ini malah berbeda, ini malah balik, malah ibunya sampai tega dibuat seperti itu. Mungkin kita mulai aja ya, kita cari. Iya, soalnya tadi kan waktu kita lawan, terus kita udah terpar, langsung Gus kan tadi yang nyamperin itu. Dia langsung kabur kan? Tadi kan cuma tadi ada perkataan yang saya tangkap itu adalah dia mau balas dendam. Iya. Karena ya begitulah, ya mau nggak mau ya kita harus ikut campur. Kita udah terjun, mau nggak mau kita harus selesaikan, tuntaskan juga, ya kan? Mungkin kita akan coba masukin aja saja. Ya udah, kita coba. Walaupun kita ingin mengetahui keberadaan dia di mana sekarang. Mudah-mudahan bisa terdeteksi dengan
ilmu batin kita, mudah-mudahan kita bisa tahu. Iya. Itu setidaknya apa tujuan dia, apa tujuannya. Dan gurunya di mana, dan sekarang dia di mana, kan tadi saya sempat kabur. Itu. Ya udah, mungkin gitu tuh. Udah. Tapi sebelum kita mulai kayaknya kita sholawat dulu. Oh iya. Lupa saya. Biar Allah. lebih ini. Mungkin sebelum kita mulai kita kayaknya berselawat dulu ya, karena guru kita pernah berkata, niatkan segala sesuatu dengan berselawat kecuali di kamar mandi. Itu. Ya, bisa. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mulai berdoa ya. Semoga dengan cara ini kita bisa menemukan titik terang, walaupun tidak akan tidak 100% kita akan menemukannya, cuma insya Allah dengan usaha kita ini kita akan membantu sedikit-sedikit lah untuk menuju ke titik terang. Ini sebenarnya kita capek, cuma mau gak mau kita harus mencari juga. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu, walaupun setidaknya kita dapat informasi. Iya. Tujuannya dia tuh apa? Dan sampai tega menyalahkan ibunya. Iya, menyalahkan ibunya, walaupun kita juga belum tahu realnya, belum tahu pastinya. Iya, tapi udah ada tanda-tanda seperti itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sebenarnya kamu? Cirosopo. Siapa? Begini. Kamu siapa? Saya ingin menanyakan, sebenarnya tujuan kamu itu mau apa? Kamu udah mencelakai ibu kamu sendiri. Apakah kamu tidak takut dosa, tidak takut durhaka? Itu bukan saya. Jadi tujuanmu itu apa? Adalah majikan saya. Jadi tujuanmu apa? Saya hanya membantu orang yang meminta bantuan saya, karena anak itulah dia sudah menjadi murid saya. Tapi kalau membantu ya nggak begitu juga. Terus? Karena itu semua bila barang siapa yang ikut kepada saya, dia akan saya kasih apapun, tapi dengan satu syarat, yang itu adalah tumpah dari keluarga dia sendiri. Insya Allah. Jadi hanya demi itu kamu ingin mencelakakan ibu kamu? Itu bukan saya. Iya, tapi kan kamu yang meminta. Kamu yang meminta tumpah seperti itu. Jelas, saya meminta tumpah itu, dan anak itu pun sudah menyetujuinya. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan? Sekarang apa maumu?
Saya di sini ingin menyelamatkan anak itu. Soalnya orang tuanya meminta kepada kami untuk membebaskan dari pengaruh-pengaruh kamu. Saya tidak memengaruhi dia, tapi dialah yang meminta langsung kepada aku. Ya justru itu. Jadi orang tuanya meminta tolong karena semua itu juga harus butuh nyawa. Karena di sini juga saya harus meminta apa yang saya inginkan juga, dan dia juga saya kasih apa yang dia minta. Saya pengen tahu anak itu meminta apa sama kamu? Apa kesaktian? Apa kesugihan? Apa ilmu pelet? Dia sering diledekin, sering direndahkan oleh orang-orang sekitarnya. Yang kedua, gara-gara perempuan. Yang ketiga, dia juga pengen kekuatan supaya dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tapi semua itu juga harus butuh syarat, karena hal itu juga tidak mudah dilakukan. Jadi saya hanya meminta tumbal dari keluarga dia. Oh, jadi tumbalnya itu kamu minta dari keluarganya? Dari keluarganya si anak ini? Jelas. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang apa mau sehingga kau memanggilku ke sini? Aku cuma pengen tahu. Oh, saya tahu. Kau sudah mengganggu atau ikut campur urusanku. Tapi sekarang anak itu di mana? Anak itu sekarang sudah aman, sudah di tempatku yang tidak akan pernah ditembus oleh bangsa manusia. Ya berhubung sampean udah mengganggu dari keluarga anak itu, terus kami pun diminta pertolongan untuk menyelamatkannya. Jadi mau tidak mau kami pun akan melawan, kami pun akan membela, kami pun akan menolong anak itu dan keluarga itu. Jadi apa sekarang maumu? Ikut campur urusan. Ini udah pasti saya ikut campur, soalnya orang tuanya udah minta tolong. Masa kami biarkan? Itu bukan urusanmu, karena yang meminta semua itu adalah anaknya. Iya, justru itu anaknya yang meminta, tapi orang tuanya kan yang meminta tolong kepada kami. Masa kami biarkan? Kami pun harus menolong. Yang penting Lagian kasihan juga. itu bukan urusan saya. Yang penting kalian jangan menggagalkan misiku. Selama di dunia ini masih ada kemusyrikan, masih ada yang menyekutukan Allah, maka kami di sini akan terus mencari dan akan terus memusnahkannya. Kalau begitu, kau sama saja menantang diriku. Bukan pasal menantang. Kami juga kalau kamu tidak mengganggu bangsa manusia, menyesatkan manusia, kami pun tidak akan mengganggu. Tapi itu juga semua. Saya tidak akan melakukan hal seperti ini kalau bukan dari bangsa kalian yang meminta. Iya, justru itu, manusia banyak terpengaruh. Jadi sahabat, jangan sampai terpengaruh walaupun kita keadaan miskin, kita keadaan hina di mata orang, tapi kita mesti tetap jangan sampai menyekutukan Allah. Kau sudah ikut campur urusanku, maka kau harus tahu akibatnya. Apapun akibatnya, kami tidak akan mundur.
kami tidak akan berhenti untuk menghentikan kemusyrikan yang ada di muka bumi ini. Jadi untuk itu kamu keluar. Oh, jadi ini yang mau kamu. Ya udah. Benar-benar ya. Kuat juga. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sudahlah, kau menyerah saja. Tidak akan menyerah. Kamu tidak akan menyerah. Sebelum kamu, tidak ada bandingannya denganku. tidak ada ilmu yang melebihi ilmu Allah. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Datanglah kalian. Allahumma Allahumma Begitu saja Kakang. Ingat, barang siapa yang ikut urusanku, maka dia tidak akan tenang hidupnya. Kami akan tetap tenang selama Allah masih ada di hati kami, masih ada di iman kami. Ayo. Semua itu akan sia-sia apa yang kau lakukan, karena kekuatanmu tidak ada apa-apanya daripada kekuatan saya. Kamu jangan sombong dulu ya. Kali ini aku akan keluarkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar.
sekali. Tidak akan ada ilmu yang akan menandingi ilmu Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Bapak, sadar. Ya Allah, sampai keringetan. Kayaknya saya udah tahu. Ya, gimana? Saya tadi juga sempat. Gimana? Ternyata dia sudah sama gurunya. Dia sudah mengadu atas kejadian tadi. Dan dia kayaknya akan sama gurunya dia. Kita nggak tahu juga secepatnya kita akan ke sana lagi. Ya berarti kita harus lebih waspada sekarang. Ya. Soalnya barusan kamu nggak sadar, barusan masuk ke tubuh kamu. Iya, Langsung menyerang. Kekuatannya sangat luar biasa. Aduh, tapi memang kalian bukan sembarang kodam ini. Ya. Ya Allah, sampai keringetan. Mungkin kita tadi saya dapat bocoran dikit. Dia sudah kayaknya sama gurunya, dia udah mengadu. Dan kita kayaknya mau nggak mau secepatnya harus ke rumah bapak ibu itu tadi sebelum terlambat. Karena takutnya sebelum kita ke sana mereka berdua udah di sana juga. Masalahnya anaknya sekarang nggak di posisi, nggak di rumah. Iya benar. Karena tahu kalau bapak ibunya sudah meminta bantuan kepada kita, apalagi dia sudah kalah sama bosnya, mau nggak mau dia harus juga meminta bantuan pada gurunya. Jadi sekarang dia nggak ada di rumahnya, dia sudah ada di salah satu tempat yang dimana itu memang benar tidak dijangkau oleh bang. Kalau secara zahir tidak akan ditemukan oleh orang. Itu hebatnya gurunya. Tapi saya tadi sempat lihat, ternyata dia sama gurunya di salah satu kayak gubuk, tapi kayaknya memang tempat si gurunya itu, anak itu. Mungkin kapan kita akan ke orang tuanya lagi, kalau bisa secepatnya ya. Nanti kita koordinasi sama Gusnya, sama Umi juga, sama Abah ya. Aduh. Berarti jadi benar ya. Berarti jadi benar. Kayaknya anaknya. Anak itu udah ibunya itu udah dijadikan tumbal untuk kepentingan dia, untuk kesugihan dia, terus ilmu-ilmu kekebalan. Masya Allah, sampai tega seorang anak. Yang saya pikirkan itu adalah, ya Allah, anak udah dibesarkan oleh orang tua tidak minta apapun kepada anaknya, tapi justru kenapa anak itu tidak memiliki rasa bersyukur, rasa terima kasih. Dia sudah memiliki orang tua yang begitu baik, yang begitu dengan dia usaha untuk membesarkan dia, tapi malah balasannya seperti ini. Bahkan anaknya ibunya jadikan tumbal. Ya Allah, semoga dia cepat dapat hidayah juga. Tapi kita berusaha lah ya Ustaz ya. Mungkin kita tutup aja Ustaz, kita akan kayaknya istirahat dulu kita. Ya istirahat dulu. Ya, karena ya, mudah-mudahan kita juga udah drop tadi, udah ketemu sama dia, udah aduh ya Allah, sudah seperti itu. Apalagi sekarang ini saya tadi kita telusuri dengan seperti ini Ustaz, siapa tahu bisa kita ketemu titik terangnya, walaupun itu kita belum jelas, tapi saya udah condong memang ke anaknya mau, apalagi kita udah tahu tadi anaknya sikapnya seperti itu ya. Iya, nah seperti itu, terus orang tuanya juga bilang seperti itu. Jadi 90% udah. Iya, 90%. Iya, sudah condong. Karena jin itu juga
kita tidak boleh percaya dengan 100%. Kadang itu jin itu 50% benar, kadang 50% salah. Itu mungkin kita tutup aja Ustaz ya, kita juga udah kayaknya kehabisan tenaga juga. Nggak tahu ini kita istirahat apa mau ngobrol lagi nanti di belakang kita juga ya. Mungkin ada kata-kata pesan dari Ustaz Suling? Ya, kata-kata saya untuk para sahabat, apalagi anak-anak muda sekarang, jangan sampai menyakiti ibu. Walaupun kita semiskin apapun, walau kita miskin harta, tapi jangan miskin iman. Sebab seorang ibu itu patut kita hargai, patut kita hormati, karena ada pepatah surga di telapak kaki ibu. Jangan sampai durhaka sama orang tua. Jadi untuk itu saya titip buat para sahabat, apalagi anak-anak muda yang zaman sekarang, jangan sampai sakiti hati orang tuamu. Ya udah, maaf lanjut. Mungkin segitu aja. Dan ini saya katakan, ingat, pergunakanlah waktu kalian dengan sebaik-baik mungkin, apalagi termasuk orang tua, membahagiakan kedua orang tua. Karena apa? Penyesalan itu pasti datangnya di belakang. Tidak ada yang di belakang, gak ada yang di depan. Karena kenapa? Ingat, penyesalan seorang anak itu adalah waktu kita masih berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua, tapi Allahu alam, Allah lebih duluan mencabut nyawa kedua orang tua kita. Makanya untuk kalian, untuk anak muda, sayangilah dan cintailah kedua orang tua kalian sebelum Allah lebih sayang kepada orang tua kalian. Itu. Dan perlu kalian ingat juga betapa pentingnya seorang kedua orang tua. Karena apa? Atau apalagi itu seorang ibu. Rasulullah aja sampai menyebutkan namanya ibu itu 3 kali, Ummi. Karena begitu pentingnya ibu. Dia tidak memikirkan nyawanya saat melahirkan kalian. Beliau tidak berani menaruhkan nyawanya demi melahirkan kalian. Itu. Jadi pesan saya, sayangilah kedua orang tua kalian dan berusahalah untuk membahagiakan kedua orang tua kalian sebelum orang tua kalian dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pepatah yang bilang, peluklah ibumu walaupun sekali selama hidupmu. Itu lebih baik daripada menangis 1000 kali di atas pusaranya nanti. Ingat itu. Ya, mungkin itu dari kita. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena kami hanyalah manusia biasa yang sama-sama masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya, dan yang baik datang dari Allah, yang buruk dari diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.